hingga pada akhirnya manusia hidup dalam keadaan liar di sebuah kota atau beragam perkembangan modern yang kita banggakan. Ketika kita melihat dunia luar, maka kita akan menemukan beragam fenomena luar biasa yang mampu dilakukan oleh beberapa hewan dan tumbuhan untuk mempertahankan keberadaannya. Seperti beberapa hewan dan tumbuhan yang memiliki racun, ada juga hewan yang memiliki taring dan cakar, ada juga yang memiliki kecepatan berlari luar biasa, atau perisai kuat di tubuhnya. Semua upaya untuk mempertahankan kehidupan tersebut, baik dalam konteks mencari mangsa atau mempertahankan diri dari predator, merupakan sebuah dorongan alamiah yang bagi Arthur Schopenhauer dianggap sebagai hasrat atau kehendak yang buta. Hal itu disebut sebagai hasrat buta dikarenakan ketidakperluan akan adanya dimensi intelektualitas yang cukup baik untuk menjalani beragam aktivitas dalam kehidupan setiap makhluk, yang mana secara instingtif atau naluriah terdapat ide bawaan dalam diri makhluk hidup yang mengajarinya cara untuk bertahan hidup, yakni mencari makan, bertahan dari predator, dan kawin dan lain-lain. Hal yang sama pun pada dasarnya juga dimiliki oleh manusia. Bagi Schopenhauer, manusia memiliki kehendak buta tersembunyi di dalam dirinya, yang menjadi dasar dari beragam tindakan dan aktivitas kita. Sementara dimensi intelektualitas atau pengetahuan yang kita miliki sebagai manusia hanyalah hasil dari dorongan kehendak tersebut. Menurut Schopenhauer, dalam konteks kehendak buta atau ide bawaan tersebut, manusia tak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan makhluk hidup lain, di mana tanpa disadari, hidup kita akan didorong untuk mencari makan, bereproduksi, dan bertahan hidup. Jadi, secara garis besar, beragam hal yang kita alami dan hadapi di dunia didorong oleh sebuah kehendak tak terlihat yang melahirkan hukum dan siklus di alam. Tapi, terdapat celah dari pemikiran Schopenhauer yang menyebabkan ketidaksesuaian teorinya dengan kenyataan, yakni ketika manusia, pada faktanya, berhasil menemukan kehendak-kehendak lain di dalam hidupnya hingga mampu menciptakan beragam revolusi dan perubahan. Sebab jika kita kembali berkaca dari pernyataan Schopenhauer yang mengatakan bahwa kehendak setiap makhluk hanyalah untuk bertahan hidup dan melanggengkan spesiesnya, maka kehidupan yang manusia miliki tidak akan jauh berbeda dengan para hewan yang menjalani kesehariannya secara liar. Pada faktanya, manusia mampu untuk membentuk beragam perkembangan dalam berbagai sektor, untuk memperjuangkan beragam kehendak lain yang muncul dalam dirinya, seperti cinta, humanisme, dan rasa superioritas. Hal tersebutlah yang menyebabkan Nietzsche beranggapan bahwa salah satu kehendak buta yang dimiliki manusia adalah kehendak untuk memiliki power atau kekuatan, yang membuktikan bahwa motivasi dalam diri manusia saat menjalani kehidupan itu dapat sangat amat beragam. Namun, Schopenhauer bisa dibilang tidak sepenuhnya salah. Jika kita berusaha melihat lebih jauh di alam, kemungkinan besar kita dapat menemukan beragam sifat manusia dalam bentuk kehendak-kehendak buta yang dilakukan oleh beragam makhluk hidup lain, seperti superioritas yang dimiliki oleh beberapa kepala kawanan hewan, yang di dalamnya terdapat rasa bangga atau keinginan untuk diakui demi mempertahankan martabatnya, yang pada akhirnya nggak jauh-jauh untuk melanggengkan kehendak buta yang menjadi dasar dari setiap makhluk, yakni makan, bertahan hidup, dan bereproduksi. Jadi bisa dibilang, beragam motivasi yang manusia temukan dan manusia jalankan di dunia modern saat ini hanyalah sebuah perpanjangan dari kehendak awal, yang ujung-ujungnya adalah mempertahankan kehidupan itu sendiri, nggak lebih daripada itu. Dan dikarenakan pikiran Nietzsche sangat amat dipengaruhi oleh Schopenhauer, pada akhirnya pun Nietzsche setuju dan melihat hal yang sama dengan Schopenhauer, yakni dalam bentuk kehidupan aneh dan kehidupan penuh kekosongan yang dijalankan oleh manusia, hingga dirinya mempopulerkan apa yang saat ini kita kenal dengan istilah nihilisme, di mana manusia berjalan terlalu jauh dan terombang-ambing dalam beragam aktivitas yang melelahkan, hanya untuk memenuhi kehendak-kehendak buta yang sebelumnya telah kita bahas di awal. Nietzsche memandang beragam perkembangan dalam kehidupan manusia sebagai hal yang nihil, sebab kita pada dasarnya belum mampu untuk mengatasi atau menghadapi kehendak buta kita, atau insting hewaniah yang kita miliki sebagai manusia. Hal yang sama pun dilihat oleh banyak filsuf eksistensialisme lainnya, seperti Albert Camus dan Soren Kierkegaard, yang memandang dunia sebagai sebuah siklus absurditas dan penuh kepalsuan.
Oleh sebab itu, mereka menawarkan sebuah pemikiran atau sebuah jalan yang mengajak manusia untuk terlebih dahulu menghancurkan atau melampaui kehendak buta itu sendiri, yang menjadikan manusia lebih memiliki kontrol terhadap kesadaran yang dimilikinya, hingga mampu menjalani jenis kehidupan yang berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian setuju bahwa hidup manusia hanya dikendalikan oleh kehendak buta dan insting alamiah untuk bertahan hidup dan melanggengkan spesies? Dan apa kira-kira cara yang bisa kalian lakukan untuk melampaui hal tersebut? Komen di kolom komentar ya. Sekian Gozal Tersengning, sampai jumpa.